Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Oke. Untuk tema kali ini berlaku buat kalian yang masih belum jelas statusnya bagaimana, atau bisa juga untuk kisah cinta segitiga. Kita akan lihat bagaimana sebetulnya rasa dia kepada kamu. Ya, berlaku untuk cinta segitiga atau yang masih penasaran dengan perasaannya. Atau kalau misalnya kamu yang udah pacaran juga boleh untuk lihat ya. Nanti kita akan buka sama-sama. Aku akan jelaskan secara detail. Oke, siang ini kita buka. Kartu yang sebelah kanan adalah kartu dia. Tengah ini adalah energi. Kartu sebelah kiri yang ini adalah energi kamu. Oke, aku akan bacakan satu-satu. Semua ada porsinya, ya. Kita lihat energinya. Oke. Aku melihat di sini untuk koneksi kalian ya masih baik-baik saja. Terlihat dari kartu ini ada namanya kartu talking. Ya, berarti kalian masih lancar berbicara. Masih oke lah kalau misalnya dibilang apakah hubungannya ini berkendala, nggak begitu berkendala kok ya, nggak begitu berkendala. Terus yang aku lihat di sini juga, apakah koneksinya di sini lancar banget nggak sih kalau misalnya bicara? Aku sih ngelihatnya ada aja ya, ada yang lancar ya. Pasti kalian tuh nggak putus kontak, tetap tidak saling blok ya, masih komunikasi, masih oke lah ya. Nah, kita akan lihat di sini. Satu kartu bisa menjelaskan banyak arti, oke? Ada kartu hammer. Kalau kamu hubungannya cinta segitiga, maka cinta segitiga ya, cinta segitiga atau TTM-an, maka hubungan ini itu menurut dia masih berjalan. Masih dijalankan, masih berusaha sebaik mungkin. Kalau misalnya memang hubungan kalian adalah hubungan pasangan biasa, kartu hammer ini menunjukkan bahwa ya dia seperti biasa aja ya, kebiasaan dia seperti apa. Nah, itu nggak ada hal yang ibaratnya dikhawatirkan di sini, karena jujur aja kalau cinta segitiga dan TTM-an, dia masih mau komunikasi sama kamu, berarti masih ada ketertarikan, memang ada perasaan suka gitu ya. Kalau yang memang udah berpasangan, ya udah seperti biasanya dia aja. Secara pikiran dia merasa cukup santai sama kamu, nggak merasa ada kendala apapun, komunikasi masih lancar, menurut dia udah enough, udah cukup. Nah, jika kamu TTM-an atau cinta segitiga, mungkin kamu pengen ketemu sama orang baru. Ini pikiran kamu ya, kamu pengen ketemu sama seseorang yang benar-benar memang mencintai kamu, yang jelas pasti. Bukan hanya ada, tapi keseluruhannya milik kamu. Bagaimana kalau misalnya kalian berhubungan seperti biasa, maka kamu pengen banget ngedate sama nih orang. Pengen kencan gitu, pengen ngajak dia kencan. Ya, ketemulah kita, kencanlah kita, nontonlah kita, malam mingguan lah kita. Kita akan lihat dan masuk ke pembacaan alam bawah sadar. Jadi satu kartu ini bisa buat yang berpasangan, bisa buat yang TTM atau cinta segitiga, oke? TTM itu maksud aku kamu suka sama dia tapi belum ada status kejelasan. Oke. Untuk kamu yang berpasangan, kamu ini ya, bisa agak sedikit hati-hati. Kadang-kadang apa yang dia pikirkan itu kamu terlalu kadang suka cemburuan. Mungkin ini buat semua sih, nggak cuma buat yang berpasangan, tapi cinta segitiga dan juga untuk yang berpasangan. Kadang-kadang dia tuh pengen kayak agak sedikit bebas, nggak mau terlalu kayak di
tanyain di interogasi kayak polisi ke terdakwa gitu, dia nggak mau. Ya, intinya begitu. Terus kalau seandainya cinta segitiga atau hubungan yang TTM-an, standarnya di sini aku ngelihatnya sih lebih seperti kayak ada takut ketidaknyamanan gitu. Ya, kalau cinta segitiga udah pasti ketidaknyamanannya adalah terbongkar. Makanya menjalaninya hubungan ini tuh kayak ya jalanin aja dulu gitu, tanpa ada rencana gimana. Syukur-syukur nggak kebongkar. Kalau untuk TTM-an, dia tuh butuh kamu. Cuman mau berkomitmen, dia masih mengulur-ngulur waktu. Karena dia masih frustasi dengan hubungan sebelumnya. Mungkin dia pernah atau habis patah hati atau gimana, jadi dia agak sedikit frustasi dengan hubungan yang sebelumnya. Jadi cuma mau mengulur-ngulur waktu, ya. Buat kamu, bagaimana kamu ke dia? Aku rasa kalau kamu ke dia sih standarnya sama ya. Kamu tuh pengen hubungan yang abadi, pengen hubungan yang ada kejelasan. Buat kamu yang berpasangan atau TTM, pengen ada kejelasan, pengen ada dating, pengen ada jalan-jalan kayak orang pacaran berdua. Kamu juga buat yang terparty ya, kamu merasa tergoda sama dia, walaupun hubungan terparty, tapi kamu ada tambahan buat terparty, kamu tuh merasa tertantang sama orang ini. Karena kamu merasakan ketika terkoneksi dengan orang yang third party dan dengan kondisi third party, kamu tuh ngerasa kayak kamu tuh berbeda. Ada yang menantang, ada yang berbeda dari kamu. Itu yang aku bisa lihat ya. Jadi satu kartu ini bisa buat banyak koneksi. Bagaimana secara physically, kita akan lihat ya. Kartu tarikan secara physically, secara apa yang dia lihat kamu, sifat kamu ya, kita lihat di sini. Dia lihat kamu. Oke. Dia sih kalau untuk 3 koneksi ya, third party, hubungan biasa atau TTM-an, saya ngelihatnya dia tetap melihat kamu sebagai sosok yang positif. Dia melihat banyak sekali ya ketika berjalan sama kamu, manifestasi dia itu terwujudkan. Jadi ibaratnya kamu tuh kayak power charge-nya dia, energi dia, power bank-nya dia. Ya, recharge terus sama kamu, semangat terus sama kamu. Bagaimana kamu ke dia? Kamu merasa dia itu terlalu egois. Ya. Kadang-kadang kalau ditanya kita ke depannya gimana, dia kayak lari-lari gitu. Itu perasaan kamu kan, tapi dia nyaman sama kamu. Cuman mungkin begini teman-teman. Orang ini kan merasa kayak belum mau terikat, ya, belum mau terikat. Ada rasa bosan, ada rasa traumatik, ya. Tapi dia cukup nyaman sama kamu. Kalau secara fisik dia suka sama kamu. Tapi kamu berpikir dia nggak oke habis kalau misalnya aku tanya kita ke depannya gimana, kayak udah jalanin dulu aja. Karena memang ini yang terbaca, jalanin dulu, berproses gitu loh. Jadi energi cintanya tuh akan naik seiring kalian saling mengenal, ya. Terus kita lihat lagi di sini. Tuh. Bagaimana ke depannya? Ke depannya hubungannya nanti akan dibawa seperti apa? Bisa bersama gak sih? Oke. Kita punya energi, keinginan besar untuk bersama. Untuk kamu yang TTM-an atau berhubungan, saya melihatnya di sini ada love call. Intinya dia suka bombing kamu dengan kata-kata cinta. Dia suka terbuka ya, terbuka dalam arti ketika dia kangen sama kamu, dia utarakan, dia selalu chat kamu, dia sayang sama kamu, dan kamu di sini makin lekat sama dia. Apakah kalau TTM-an dan berhubungan ya, apakah kalian bisa ke jenjang yang lebih serius?
Aku bilang bisa. Karena di sini ada kata-kata meeting the one. Bertemu satu orang yang memang dia suka. Ya, memang kamu adalah tipe ideal dia. Buat kamu yang cinta segitiga, ini terpaksa aku bedakan, teman-teman. Ya, terpaksa aku bedakan karena lebih kompleks. Kalau aku jadiin satu, kayaknya hasilnya kurang. Buat kamu yang cinta segitiga, kita tutup ya. Karena kan kalau cinta segitiga tuh punya pesan tersendiri, jadi lebih spesial. Kita lihat di sini untuk cinta segitiga. Intinya, hubungan kalian itu dicintai dia apa adanya kamu. Dia tidak memandang kamu sudah punya pasangan, tidak memandang kamu jelek, gendut, jerawatan ya. Dia cinta kamu apa adanya karena dia punya gairah dan kamu itu menarik di mata dia. Apakah bisa serius? Gambling. Gambling itu artinya sama aja tergantung keadaannya. Syukur-syukur bisa jadi 50%. Bagaimana kamu? Jujur, kalau dari kamu yang cinta segitiga, kamu tuh akan lebih banyak memandang fotonya dia daripada orangnya langsung. Ya, karena di sini dia juga merasa ada sebuah resiko ketika dia mau terus sama kamu. Kalau kamu single, dia mesti selesain sama pasangannya. Iya, kalau kamu langsung diterima sama keluarganya. Kalau enggak, dia belum kena hukuman keluarga, punishment dan lain-lain. Kalau kamu sudah sama-sama punya pasangan, kalau pasangan kamu nggak terima nanti bisa takutnya ya. Kalau cowok sama cowok berantem baku hantam, takutnya meregang nyawa dan lain-lain. Kan ada tuh kisah ya, jadi pasangannya selingkuh, istrinya selingkuh, selingkuhannya dibun-bun sama si suaminya, suami sahnya, istrinya nyesel, nggak karuan. Ya inilah gitu loh, sesuatu yang beresiko itu juga kita nggak cuman harus mikirin kamu harus sama aku, tapi kira-kira nih kalau kamu udah punya pasangan kamu kira-kira mungkin nggak bakal hilang akal atau kalap mata ke selingkuhan kamu, misalnya kayak gitu. Jadi dia juga belum tahu ya. Di sini aku akan buka 3 kartu untuk kalian yang berpasangan atau TTM untuk cinta segitiga. Pesan semestanya tuh apa? Buat kamu yang berpasangan dan TTM atau belum jelas statusnya. Intinya gini, hubungan kalian itu ya buat TTM akan ada kejelasan dalam beberapa waktu ke depan. Dan keseriusan dia sama buat kamu yang berpasangan, selama kalian baik-baik aja, maka akan ada kejelasannya. Intinya gitu, dia mau bawa hubungan ini kemana itu nanti ada kejelasannya. Buat kamu yang berpasangan nggak usah khawatir, maka hubungan kamu di sini akan baik-baik aja. Bagaimana dengan hubungan cinta segitiga? Gini, hubungan cinta segitiga itu datang karena memang waktunya tepat. Ya, waktunya tepat. Apakah bisa bersama? Ya tergantung seberapa kuatnya cinta kalian, seberapa positifnya hubungan ini. Tapi namanya hubungan cinta segitiga itu kan gak ada yang benar ya, kecuali nih satu dianiaya sama pasangan di KDRT, dia pun juga begitu, akhirnya menceraikan pasangan masing-masing. Ya mungkin bertemu dulu, berhubungan, menceraikan pasangan masing-masing, itu baru benar, maka kalian bisa jadi positif. Tapi kalau misalnya satunya juga masih ngegantung, hubungannya baik-baik saja karena dia iba sama kamu, karena mungkin kamu diperlakukan tidak baik sama pasangan kamu dan lain-lain, ya hubungan ini itu hanya sebagai hubungan yang akan positif jika waktunya memang tepat. Jadi selama kamu berhubungan dengan orang ini, ya buat cinta segitiga nih, semuanya tuh akan terasa positif-positif aja. Selama nggak ketahuan, selama nggak merugikan kamu suka gitu, ya. Nah, tapi memang betul di sini kalau saya lihat buat yang cinta segitiga,
cintanya tuh nggak main-main. Memang unconditional love. Mungkin dia adalah orang yang mencintai kamu apa adanya, selain pasangan kamu. Kalau kamu belum punya pasangan, berarti dia yang mencintai kamu apa adanya. Tapi memang susah untuk digapai, didapatkan. Kenapa? Karena ada pertanggungjawaban khusus, ada treatment khusus untuk cinta segitiga. Kalau salah satunya nggak bisa memutuskan pasangan, ya nggak akan berjalan dong. Nggak bisa nanya ke depannya gimana, kak lah. Kamu harus tahu dulu kondisinya dia udah enak nggak sama pasangannya, kapan mau cerai. Coba tanya, pasti nggak berani. Cuman ya udahlah, biarin aja, ibunya anak-anak, nggak enak lah kalau diceraikan. Ya berarti dia masih ada sayang sama pasangannya gitu loh. Kalau kamu cinta segitiga, ya nggak usah ngarepin ini serius apa enggak, jalanin aja selama nggak ketahuan, ya kan. Kalau ketahuan, ya resikonya sendiri atau masing-masing. Oke. Lihat ya perbandingannya. Ada kalanya ketika kamu menanyakan keseriusan untuk cinta segitiga di sini, jangan sekarang. Nggak mau dulu. Nggak usah dibahas dulu. Bahkan kalau aku lihat untuk pasangan cinta segitiga itu rata-rata menghindari pertanyaan ke depannya gimana. Yang penting sekarang aja, nggak ada masa depan. Kalau kamu mau bener ya, jadi nggak ada masa depan, sekarang aja. Kalau kamu menanyakan sesuatu, sudah pasti dia nggak akan setuju gitu loh, ya. Berubah apa ya, kayak nggak mood gitu. Sementara kalau orang yang memang TTM-an, ya itu lebih beruntung atau sudah berpasangan. Kenapa? Ya memang ada kesempatan untuk romansa. Kalau udah berpasangan, berarti memang I like you, aku suka kamu, pengen ngedate sama kamu, pengen jalan-jalan sama kamu, pengen nonton berdua sama kamu, kencan pertama kita, kencan kita gitu. Aku cuma mau bilang sama kamu sih, buat yang cinta segitiga di sini, coba dipikirin lagi resiko yang kalian dapat. Belum nanti berhadapan dengan pasangannya. Iya, kalau misalnya pasangannya di sini nerima, kalau baku hantam, ya kan, kamu yang jadi sasaran. Dia gimana? Ya, satu, ada yang udah, biar aku selesaikan dulu. Cuci tangan. Tetap kamu yang disalahin. Ya, nggak ada. Kalau cowok berselingkuh, nggak ada yang namanya selingkuhannya bener, nggak ada. Tetap nanti kamu cuci tangan, kecuali terang-terangan ya, aku pengen poligami, aku pengen ini, aku pengen itu, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak, susah lah. Karena ketika dia menikah, ya laki-laki menikah dengan seseorang, dia merasa pasangannya tuh udah pas buat dia. Tapi kenapa dia selingkuh? Bukan karena dia nggak cinta sama pasangannya, tapi pengen cari sensasi. Apakah suka? Ada sukanya. Tapi kalau disuruh milih, bisa apa enggak? Ya, itu. Ini mungkin energi orang-orang yang kubacakan. Jika dia masuk ke dalam kategori cinta segitiga, please nggak usah ngarepin ke depannya gimana. Nggak usah ngarepin. Mendingan kalau cinta segitiga, ya kamu berilah waktu buat kamu berpikir. Carilah sebuah kesempatan untuk kenalan sama orang baru yang benar-benar single. Ya, yang sudah selesai sama masa lalunya, yang move on, yang mau serius. Oke? Kalau kamu di sini masih mau begini-begini aja sama dia, ya nggak apa-apa. Mungkin dia kan yang membantu kamu, pemasukan kamu dari dia dan lain-lain. Jadi kamu hanya menerima menjadi mistress atau simpanan, ya nggak apa-apa. Ya, tapi kan capek lama-lama. Coba deh, kalau sekarang nggak capek, mungkin kamu pikirin buat yang ke depan. Capek atau nggak gini terus? Hubungan rahasia tuh capek atau enggak? Kalau aku bilang pribadi capek. Oke? Coba bercermin, berkaca. Ya, ini buat semuanya. Bercermin, berkaca. Kira-kira refleksi relationship kamu tuh gimana? Hubungan yang terbuka, yang fun, yang happy, atau hubungan rahasia? Kalau hubungan rahasia, mendingan selesaikan aja. Ya. Berani, bisa, mampu. Udah. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. See you when I see you. I love you. Bye-bye. Jangan lupa di like, share, and subscribe.